Nama band Halloween telah dikenal luas dalam dunia musik metal internasional. Halloween menjadi salah satu panutan bagi band-band lain dari berbagai negeri untuk meniru keberadaannya yang berasal dari Jerman. Nama Halloween dianggap sangat mencerminkan kreativitas dan nuansa musik yang diperkenalkannya. Sejak saat itu, Halloween telah dikenal di dunia musik dan kini disebut sebagai salah satu band legendaris. Nama Halloween sendiri diambil ketika Ingo Schwichtenberg bersama ide untuk mengganti maskot lamanya dengan sebuah labu. Memutuskan untuk menjadikan proyek labu sebagai band dengan lagu-lagu yang lebih spesifik. Seluruh anggota band kemudian sepakat untuk mengganti nama menjadi Halloween. Halloween mulai melebarkan sayapnya untuk menghibur para penggemar dengan mengadakan tur konser dari satu panggung ke panggung lainnya. Halloween bahkan meraih kesuksesan di Amerika dan Jepang serta memiliki banyak penggemar. Sepanjang perjalanannya, band ini mengalami pasang surut dengan pergantian anggota, hingga salah satu anggotanya, Ingo Schwichtenberg, harus meninggalkan kita selamanya. Hanya seputar musik, yeah. Hanya seputar musik. Sejarah Halloween bermula pada tahun 1978 ketika Kai Hansen dan Piet Silk, yang keduanya berperan sebagai vokalis dan gitaris, bergabung dalam band bernama Gentry di Hamburg, Jerman. Gentry pada awalnya adalah band yang berusaha mengikuti tren musik saat itu. Pada tahun 1981, Gentry mengalami perubahan besar dengan mengganti nama menjadi Second Hell, mencerminkan potensi dan semangat baru dalam band tersebut. Formasi baru ini semakin diperkuat dengan kehadiran Markus Groskopf, mantan anggota Traumschiff, sebagai pemain bass, dan Ingo Schwichtenberg sebagai pemain drum yang memperkaya kualitas musik mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Piet Silk memutuskan untuk meninggalkan Second Hell dan mengejar karir sebagai sound engineer, menandakan perubahan signifikan dalam band. Kepergian Silk memberikan tantangan dan peluang baru, sehingga band tersebut memutuskan untuk melakukan perubahan dan penyegaran dengan mengganti nama menjadi Iron Fist. Pada tahun 1982, Mikhail Waikachi, seorang gitaris berbakat dari band lokal Powerful, tertarik untuk bergabung dengan KI dan rekan-rekannya. Meskipun sempat ragu, akhirnya Wakas bergabung dalam formasi Iron Fist, membawa energi segar dan visi baru yang menjadi dasar evolusi musik mereka. Dalam persaingan musik yang semakin ketat, pada tahun 1984, mereka mendapat tawaran dari perusahaan rekaman kecil bernama Noise untuk berpartisipasi dalam album kompilasi death metal yang menjadi peluang bagi band untuk menunjukkan kemampuan mereka di kancah musik yang lebih luas. Namun, ketidakpuasan anggota band terhadap hasil rekaman tersebut menyadarkan mereka akan kebutuhan untuk terus berinovasi. Hal ini mendorong Iron Fist untuk sekali lagi mengubah identitas mereka dengan mengganti nama menjadi Halloween, sebuah nama yang diusulkan oleh Ingo Schwichtenberg. Mereka juga memperkenalkan maskot baru berupa labu yang diintegrasikan dalam lagu-lagu mereka untuk menambah ciri khas unik dan menarik perhatian pendengar. Dalam perjalanan awal mereka, meskipun kontribusi dalam album death metal belum menunjukkan potensi maksimal, mereka berhasil memperkenalkan konsep lagu, seperti Metal Invaders dalam versi yang diperlambat dan juga lagu Horns of Life yang ditulis oleh Wakats untuk Powerful. Pada tahun 1985, Halloween merilis mini album berisi 5 lagu berjudul Halloween, sering disebut juga dengan The Mini LP, yang merupakan langkah awal menuju pencapaian yang lebih besar. Pada bulan Oktober tahun yang sama, mereka mengeluarkan Walls of Jericho, sebuah album yang menyertakan versi yang sudah disempurnakan dari lagu Metal Invaders. Kedua rekaman ini diproduseri oleh Harris Jones, menunjukkan kerjasama yang kuat dan menghasilkan karya yang semakin menonjolkan identitas mereka. Langkah ini diikuti dengan peluncuran Judas untuk menguji kualitas studio baru bernama Horus di Hamburg. Tidak lama kemudian, Halloween mulai menarik perhatian media dan mendapat sambutan positif. Ini menjadi indikasi bahwa jalan yang mereka tempuh semakin menjanjikan.
Pada bulan November tahun 1986, di tengah tur promosi, Hansen menyadari bahwa kemampuan vokalnya mengalami kendala yang mengkhawatirkan. Bagi band yang mulai memiliki peluang untuk naik daun, lebih dari itu, tuntutan tur panjang dan jadwal ketat juga memberi tekanan yang dapat berdampak buruk pada suaranya. Pada titik ini, Ralf Scheepers dari band Tyrant Pace setuju untuk menyelesaikan tur bersama mereka, meskipun tidak berniat bergabung sepenuhnya dengan Helloween. Kerjasama ini memberikan waktu bagi band untuk menemukan penyanyi muda berbakat bernama Michael Kiske, yang bergabung pada usia 18 tahun dari Exile Prophecy. Pada bulan Desember, setelah merasa cukup percaya diri, mereka berencana membuat double album. Namun, Noise, label mereka, menolak ide tersebut, meskipun akhirnya mereka merilis album pertama dari konsep tersebut pada tahun 1987 dengan judul Keeper of the Seven Keys Part 1. Album ini diproduseri oleh Tommy Newton dan juga Tommy Hansen. Menerima sambutan antusias dan dengan cepat, Helloween meraih kesuksesan yang tidak hanya terbatas di Eropa, tetapi juga menjangkau Amerika dan Jepang, memperluas basis penggemar mereka secara signifikan. Bagian kedua dari proyek album ganda ini dirilis pada tahun 1988 dengan judul Keeper of the Seven Keys Part 2 yang mencatatkan kesuksesan lebih besar dari sebelumnya. Sebelum tur dimulai, Helloween mempekerjakan pemain keyboard bernama Jan Ellerbrock untuk mendampingi mereka selama tur. Tur dunia yang mereka lakukan, dinamai Pumpkins Fly Free, mencatatkan prestasi sebagai tur tersukses mereka. Namun, pada bulan Desember, Kai Hansen memilih untuk meninggalkan band karena masalah pribadi dengan anggota lain. Hansen kemudian mendirikan band baru bernama Gamma Ray pada bulan Januari tahun 1989. Helloween menemukan pengganti Hansen bernama Roland Grepau, mantan anggota Rampage dari Hamburg, dan melanjutkan tur hingga akhir. Sebagai catatan untuk pengganti Kai Hansen, ketika Helloween sedang mencari pengganti Kai Hansen, Waiki teringat akan seorang gitaris yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ia kemudian menghubungi beberapa teman untuk mendapatkan informasi mengenai gitaris tersebut karena ia sendiri tidak mengetahui namanya. Akhirnya, setelah memperoleh nomor telepon gitaris tersebut tepat sehari sebelum ulang tahun ke-29, gitaris itu segera meneleponnya. Roland, gitaris tersebut, bersedia menerima tawaran untuk bergabung. Namun, pada saat itu ia tidak tahu band apa Helloween itu, meskipun Helloween sudah cukup terkenal. Sebagai tambahan informasi, menurut Roland, ia diajak bergabung dengan Helloween sebelum Kai Hansen keluar, karena saat itu Helloween masih harus melakukan konser. Bahkan setelah konser tersebut selesai, ternyata Kai Hansen belum bisa memutuskan apakah ia akan keluar atau tidak. Entah apa yang terjadi, akhirnya Roland bergabung juga dengan Helloween. Pada tahun itu juga, album live dirilis dengan beberapa judul berbeda, antara lain Live in the UK di Eropa. Lalu ada I Won't Doubt live di Amerika, dan juga Keepers live di Jepang. Agar tetap produktif, Noise merilis dua album The Best, yaitu The Best, The Rest, The Rare, dan album Pumpkin Tracks pada tahun ke-1989. Namun, ketegangan dengan label rekaman membuat Helloween merasa tertekan oleh Noise Record, dan akhirnya mereka mengambil langkah tegas dengan berpindah ke label yang lebih besar, yaitu EMI Records. Noise Record merasa dirugikan, memutuskan untuk mengambil jalur hukum dengan dalih bahwa Helloween telah memutuskan kontrak. Dalam perjalanan hukum ini, Helloween memenangkan kasusnya di pengadilan biasa. Namun, perjuangan mereka belum selesai. Mereka menghadapi kekalahan di pengadilan tinggi yang mengancam kebebasan mereka dalam merilis musik baru. Larangan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar Eropa tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Helloween. Namun, pada tahun 1991, mereka merilis single berjudul Kids of the Century sebagai bagian dari album baru. Single ini berisi pesan dari band tentang kevakuman selama hampir 3 tahun akibat tuntutan hukum yang berkepanjangan.
album pertama mereka dengan Grepau, Pink Bubbles Go Ape, meskipun sukses secara komersial, terlihat lebih rendah dibandingkan album sebelumnya. Sebagian besar kesalahan dilemparkan kepada produser Chris Sangaridos terkait produksi dan mixing yang dianggap kurang. Namun, tidak hanya aspek produksi, penulisan lagu juga tidak terlalu terarah. Meskipun demikian, album ini tetap menyimpan sejumlah lagu berkualitas tinggi dari semua personel. Masalah internal terus berkembang, terutama konflik antara anggota band. Di satu sisi ada Kiske dan Swichtenberg, sementara di sisi lain ada Wakath dan Grepau. Wakath bahkan sempat berusaha agar Andy Deris, yaitu vokalis dari band Pink Cream 69, dapat bergabung dengan Helloween. Namun, Andy memilih bertahan pada bandnya saat ini. Ketakutan akan perpecahan besar, Helloween segera meluncurkan album Chameleon di awal tahun ke-1993. Album ini dimaksudkan sebagai upaya reuni dengan produser lama mereka, Tommy Hansen, meskipun akhirnya tidak meraih kesuksesan. Terlepas dari produk berkualitas tinggi dan banyaknya lagu-lagu yang terencana dengan baik, album ini justru menyebabkan kehilangan banyak penggemar. Bagi beberapa penggemar setia, arah baru Helloween yang mulai mengadopsi aliran AOR dan mainstream rock menjadi tidak dapat diterima. Penampilan minimal mereka dalam tur menambah ketegangan yang terjadi dalam band. Menjelang tur ke Jepang, Swichtenberg mengalami masalah serius dengan penyalahgunaan narkubing dan kemudian digantikan sementara oleh pemain drum Richie Abdelnaby. Lebih mengejutkan, mereka bahkan diberhentikan oleh label EMI yang memberi pukulan keras terhadap band ini. Arah musik yang baru memperlihatkan penurunan penekanan pada gitar dan atmosfer yang lebih gelap. Meski demikian, hubungan di antara anggota band mulai mengalami keretakan, terutama karena pertentangan Michael Wakus terhadap perubahan ini. Perbedaan pendapat muncul dengan Roland Grepau dan Uli Kush mengenai jalur musik yang mereka inginkan untuk Helloween. Wakath memprotes karena tidak diajak dalam produksi album ini dan menawarkan untuk mengundurkan diri dari Helloween guna memulai sesuatu yang baru. Di sisi lain, Groskopf dan Deris tidak menginginkan hal ini terjadi karena melihat Wakath tetap menjadi pemimpin di mata para penggemar dan tanpa dia, Helloween tidak akan menjadi seperti sekarang. Meskipun keinginan mereka adalah melanjutkan jalur musik yang ada, Grepau dan Kush tetap ingin mempertahankan gaya The Dark Ride pada akhirnya. Setelah tur selesai pada tahun 2001, mereka meminta Grepau dan Kush untuk meninggalkan band. Alasan resmi yang diberikan adalah terlalu banyak konsentrasi pada proyek album solo masing-masing. Pada akhirnya menjadi jelas bahwa The Dark Ride adalah penjualan terburuk setelah album Chameleon, sesuatu yang tidak diharapkan oleh Nuclear Blast dalam kontrak mereka dengan Helloween. Mark Ross, mantan anggota Metalium, kemudian bergabung dengan Helloween menggantikan Uli Kush sebagai drummer, dengan pertanyaan terbuka mengenai siapa yang akan menjadi gitaris berikutnya. Sementara itu, Kush dan Grepau melanjutkan perjalanan mereka dengan melengkapi master plan proyek yang memang direncanakan sebagai format full band. Setelah mendapat berbagai saran, Michael Wakath akhirnya mengikuti masukan dari produser Charlie Bauerfeind dan menghubungi gitaris Sascha Gersner, mantan anggota Freedom Call. Percobaan saat rekaman di Tenerife menunjukkan bahwa Gersner adalah pilihan tepat untuk posisi gitaris, serta sebagai anggota band yang cocok untuk jangka panjang. Helloween kemudian melanjutkan perencanaan album berikutnya. Pada tahun 2003, dalam proses rekaman awal, Mark Ross didiagnosis menderita mononukleosis, penyakit yang mengakibatkan rasa sakit pada organ tubuh dan memaksa penghentian sementara aktivitas rutin. Tanpa pilihan lain, Helloween menggandeng Mickey dari Motorhead yang juga dikenal eksis dalam King Diamond sebelumnya. Meskipun rekaman berjalan dengan baik, asuransi tidak dapat menanggung ketidakhadiran Cross karena penyakit ini dikatakan tidak akan sembuh dengan cepat dalam 2 tahun. Terpaksa, mereka mencari drummer lain dan manajemen mendesak mereka untuk merekam beberapa lagu lagi untuk side B-nya.
Mereka mengundang Stefan Schwarzman, yang dikenal wakat sejak tahun 80-an, dan menunjukkan niat untuk bergabung dalam band dalam sesi rekaman di studio Groskopf. Album Rabbit Don't Come Easy akhirnya dirilis pada bulan Mei tahun 2003 dengan produser Charlie Bauerfeind di balik prosesnya. Judul ini mencerminkan bahwa band ini kembali ke era yang lebih baik happy, menyerupai pementasan trik mengeluarkan kelinci dari topi. Pada bulan Juli tahun 2003, Helloween mempersiapkan diri di Hamburg, mengatur tur dunia terpanjang mereka sejak awal tur dimulai pada bulan September, di mana para penggemar di seluruh dunia memberikan sambutan meriah. Penampilan Helloween yang semakin membaik menjadi tanda bahwa formasi baru ini memberikan harapan baik bagi band. Pada bulan Oktober tahun 2004, Helloween memulai pasca produksi album baru mereka, tetapi pada bulan Februari tahun 2005, ketidaksesuaian mulai dirasakan dengan Schwarzman. Kontribusi Schwarzman selama masa produksi sangat membantu, hingga ditemukannya pengganti yang pas yaitu Danny Loble. Mantan drummer dari RAWHEA 1 menjadi solusi yang tepat untuk Helloween. Kabar mengenai Helloween akan kembali merilis kelanjutan dari kedua album legendaris Keepers sempat menjadi topik hangat di kalangan penggemar. Namun, baru pada bulan Juni, Helloween mengonfirmasi rilisnya Keeper of the Seven Keys, The Legacy. Single pertama yang berjudul Mrs. God diluncurkan pada tanggal 4 Juli di wilayah Asia Tenggara, diikuti oleh perilisan skala dunia pada tanggal 5 September. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2005, Helloween akhirnya merilis lanjutan dari album legendaris mereka dengan judul Keeper of the Seven Keys, The Legacy, yang mendapat apresiasi luar biasa dari komunitas musik dan diterima dengan baik secara global. Kesuksesan ini tidak hanya pada album, tetapi juga diikuti oleh tur yang berkelanjutan hingga menghasilkan rentetan acara laris. Helloween kemudian merilis combo DVD Live dan CD Live yang berlanjut hingga tahun 2007. Momen perayaan 2 tahun kesuksesan mereka dengan merilis CD Live combo bertajuk Keeper of the Seven Keys, The Legacy World Tour 2005 a 2006, live em São Paulo. Serta DVD Live Combo berjudul Keeper of the Seven Keys, The Legacy World Tour 2005-2006, live on 3 continents. Setelah meraih sukses dengan rilisan sequel ketiga dari seri Keeper of the Seven Keys, pada bulan Oktober tahun 2007, Helloween kembali merilis album terbaru bertajuk Gambling with the Devil. Tur ini memperkuat pondasi karir mereka. Dilanjutkan dengan menyelenggarakan tur dunia bernama Hellish Eroce World Tour 2007 Elidoi 00 Oito, berkolaborasi dengan Gamma Ray yang dimulai pada awal November tahun 2007, merayap memetakan kesuksesan di berbagai belahan dunia. Jadi, begitulah kisahnya, gengs. Sebenarnya masih panjang kisah band Helloween-nya sih. Terlebih lagi para mantan anggotanya sekarang sudah bergabung lagi, yang terutama ada duo vokalis cadas band Helloween, yaitu Michael Kiske dan Andy Deris, yang semakin mencadaskan band Helloween. Oh ya, admin mau bertanya nih, lagu-lagu apa saja yang kalian suka dari band Helloween ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau admin sih banyak, ada sekitar 15 lagu, terutama lagu-lagu dari High Life tahun 1996 deh, pokoknya mantap. Untuk lagu I Want Out dan Future World, admin lebih suka yang versi Kiske. Untuk lagu yang dari Andy Deris sih, admin suka yang ada pada lagu High Life saja, terutama lagu Dr. Steen, lagu Perfect Gentleman, lagu Eagle Fly Free, lagu Why, lagu Power, lagu Mr. Ego atau Take Me Down, lagu Where the Rain Grows, dan lagu Forever and One, serta banyak deh pokoknya. Nah, bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, harap dimaklum ya gengs. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini tentunya juga sudah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik, baik itu personil band, penyanyi solo, ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hanya seputar musik. Bye-bye.